Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Henry Tani. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe, silahkan like and subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, bagi yang sudah like and subscribe, saya doakan mudah-mudahan rezekinya senantiasa berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, pada sore hari ini ya, saya berada di lahan 2 di tanaman padi MR219 saya. Nah teman-teman, kalau mengikuti channel YouTube saya ini tentu tahu ya proses dari awal olah lahan, proses tanam, perawatan sampai sekarang ini. Nah yang sebelah sini saya menggunakan CPT Gibro, dan yang sebelah sana saya tidak menggunakan CPT Gibro. Nah teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya tentang perbandingan tanaman padi saya yang menggunakan CPT Gibro dan tidak menggunakan CPT Gibro. Nah seperti inilah kondisi tanaman padi saya MR219. Alhamdulillah perkembangannya cukup bagus ya. Untuk pengisian bulirnya pun cukup bagus sekali ya kawan-kawan. Alhamdulillah. Nah seperti ini nih. Nah tuh ya, untuk pengisian cukup bagus. Dan kondisi tanamannya sudah mulai kuning ya kawan-kawan. Nah padi MR219 ini termasuk jenis padi galur ya, galur unggul ya. Nah udah 2 musim ini saya tanam padi MR219. Nah untuk musim ini saya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 tempat saya tanam padi MR219 di lahan 2, lahan 3, 4, 5, dan 6. Nah itu saya tanam padi MR219. Nah teman-teman bisa lihat seperti inilah kondisi tanaman padi MR219. Nah yang sebelah ini punya tetangga saya. Nah ini adalah tanaman padi unggul juga, yaitu IF8. Nah ini dulu bibitnya dari saya ya kawan-kawan. Nah ini dari saya dulu bibitnya. Dan saya musim lalu saya juga pernah tanam padi IF8 ya. Saya pernah tanam padi IF8 dan IF16. Nah cuman untuk kali ini saya tanam padi MR219 untuk 2 musim ini. Kenapa? Saya pribadi lebih suka ya dengan padi MR219. Dia tidak terlalu tinggi ya, dan anakan cukup bagus ya. Terus kondisi daunnya juga tegak, nah seperti itu. Nah, jadi kondisinya itu cukup rata, nah seperti itu. Jadi saya lebih suka. Nah ini kalau kita lihat nih dari sini nih. Nah ini padi MR219. Nah yang sebelah sini padi IF8. Nah sebenarnya untuk padi IF8 ini anakannya cukup banyak kan kawan. Nanti nggak tahu ini bagaimana sistem perawatannya, saya nggak tahu, kurang paham. Kalau dilihat anakannya sangat kurang sekali ya kan kawan. Nah ini kalau lihat dibandingkan dengan saya, nah cukup bagus untuk anakannya kan kawan. Tuh ya, cukup bagus untuk anakannya. Nah teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya tentang tanaman padi IF8 dan IF16 saya, itu sangat memuaskan dan sangat bagus sekali. Bahkan pada waktu itu saya bisa tergolong hasil panen yang cukup unggul ya dibandingkan tetangga-tetangga saya ketika saya tanam padi IF8. Nah cuman pada waktu itu untuk IF8 dan IF16 perbandingannya untuk hasil itu lebih banyak IF16 untuk hasil jumlah karungan ya kan kawan. Cuman untuk bobot untuk IF16 itu sedikit kurang. Nah seperti itu.
Nah, sedangkan untuk padi MR 219 ini kalau bobot dia cukup bagus kawan-kawan. Jadi sangat berbobot ya. Hasil timbangan itu ketika dijual sangat bagus kawan-kawan. Nah, seperti itu. Kalau untuk MR 219 ini berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Nah, jadi antara IF8 dan MR 219 ini sama-sama galur ya, jenis padi galur, artinya padi unggul ya. Kalau dilihat dari tingginya kawan-kawan ya, kalau dari tingginya memang untuk IF8 itu lebih tinggi ya dibandingkan nih ya, lihat nih ini dengan kamera yang posisi yang sama. Nah, untuk IF8 ini lebih tinggi dibandingkan MR 219. Nah, itu dari ketinggian batangnya ya kawan-kawan. Ya, bukan berarti IF8 mudah roboh, tidak ya kawan-kawan. Jadi selama saya tanam padi IF8, saya tidak pernah mengalami, alhamdulillah ya, tidak pernah mengalami padi roboh. Nah, begitu pula untuk tanam padi MR 219, saya tidak pernah roboh kawan-kawan. Alhamdulillah ya. Nah, yang mendasar ya, hal yang mendasar kenapa saya masih memilih MR 219 ya. Yang pertama itu bobotnya ya kawan-kawan. Jadi bobot timbangan ya, terus perawatan ya, perawatan dan bobot timbangan itu bisa dibilang untuk perawatan cukup mudah, terus bobotnya itu cukup bagus. Nah, itu untuk MR 219. Meskipun kalau kita lihat dari malai ya kawan-kawan ya, misalnya kita ambil satu malai nih. Nah, ini malai padi MR 219. Nah, jadi dia itu tidak terisi semua seperti ini. Nah, ini ciri khas dari padi MR 219. Jadi enggak terisi semua. Nah, seperti ini. Cuman dia ini, nah cabang-cabang nih 1, 2, nah seperti ini. Ini cukup banyak. Nah, cabang-cabangnya banyak sekali. Sehingga kalau kita satukan ya, kalau dilihat seperti ini kayaknya arang-arang kayak gitu ya. Jarang-jarang ya. Kayak enggak kayak kurang maksimal ya kan kawan. Cuman kalau kita satukan seperti ini nih, nah coba kita satukan nih ya. Nah, ini kan, nah jadi satu. Ini sebenarnya cukup banyak kan kawan. Nah tuh ya, cukup banyak tuh. Kalau misalnya kita satukan, nah dia terlihat seperti arang-arang karena seperti ini, ya jarang-jarang. Nah jadi seperti itu kondisinya. Nah ya, nah ini untuk padi MR atau untuk malai padi MR 219. Nah, ini kalau dilihat lebih dekat lagi, nah ini jenisnya panjang ya kawan-kawan. Nah, panjang, padi panjang. Nah, seperti ini. Nah, ini hama walang sangit nih. Nah, ini walang sangit nih. Nah, termasuk panjang ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan untuk padi IF8, nah ini lihat nih, ini yang sudah agak tua. Nah, ini kalau malainya cukup panjang sekali kawan-kawan. Nah, malainya cukup panjang. Nah, tuh. Nah, tuh ya. Malainya cukup banyak. Panjang, terus bulirnya tuh ya lumayan banyak, bahkan bisa dibilang lebih banyak daripada MR 219 ya, kalau dari segi dilihat dari segi pandangan mata ya kan kawan. Cuman kalau menghitung sendiri saya belum pernah, cuman kalau dilihat emang lebih banyak lebih banyak padi IF8 ya dibandingkan MR 219 ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itulah ya kawan-kawan. Nah, sebenarnya untuk IF8 sekali lagi ya, untuk padi IF8 ini anakannya sangat banyak sekali, cuman nggak tahu ini kurang ya. Terus potensi hasil itu pun sebenarnya cukup banyak sekali dan cukup bagus ya kawan-kawan. Bahkan untuk tetangga saya ini udah hampir 3 sampai 4 kali ini ya, 3 sampai 4 musim ini tanam padi IF8. Nah, seperti itu karena beliau lebih senang ya dengan padi IF8. Nah, saya tanam padi MR 219. Oke kawan-kawan, nah seperti inilah perbandingan padi MR 219 dan padi IF8. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.